Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu topik yang merupakan tuduhan yang konyol atau tuduhan-tuduhan yang serampangan dari channel-channel yang tidak bertanggung jawab yang dilontarkan terhadap iman Katolik. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol tentang Yesus ya. Bagaimana iman Katolik memandang Yesus Kristus. Tentunya ini adalah obrolan-obrolan yang bisa jadi tidak sempurna, maka dari itu jika apa yang saya bicarakan di sini tidak benar atau tidak sesuai iman Katolik, tidak perlu diikuti. Nah, Bapak Ibu, di dalam salah satu video, saya menonton videonya, cuplikannya. Salah satu channel ya yang Bapak Ibu lihat di thumbnail ini itu menyampaikan informasi yang keliru tentang pernyataan Paus Fransiskus. Memang Bapak Ibu di dunia internet sekarang ini kita memang harus kritis, tidak cepat percaya. Ya, kurang lebih kita harus menjadi seperti Rasul Thomas. Dia tidak langsung percaya dengan informasi tentang Yesus. Nah, di zaman sekarang ini saya beri contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau kita buka misalnya TikTok ya, lalu ada video tentang pernyataan seorang tokoh misalnya. Kalau kita tidak cross check, kita pikir pernyataan itu diucapkan pada tahun ini. Tetapi setelah kita cross check, ternyata itu bukan pernyataan di tahun ini atau dalam kasus tertentu, tapi sebenarnya itu mungkin di 2 tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu. Tapi karena diangkat di media seolah-olah itu baru. Nah, disitulah kita membutuhkan sikap kritis. Termasuk juga Bapak Ibu berita-berita terkait gereja Katolik yang disampaikan oleh banyak channel yang tanda petik mereka ini adalah iri, anti terhadap gereja Katolik. Jadi kita tidak bisa langsung percaya tanpa ada kita meng-cross check, membaca, menganalisa, melihat apakah itu benar. Jadi setiap pernyataan, setiap berita, setiap informasi yang kita dapatkan sebaiknya memang kita harus dalami dan kita tahu dari mana sumber asalnya. Contoh pernyataan ini memang ini sudah agak lama ya Bapak Ibu, sampai-sampai di apologet Katolik yang ada di menjawab ini. Dan saya kira ada ketidakjujuran maksud saya. Beberapa media-media yang tentunya bukan media mainstream ya, tapi media-media yang mungkin hanya untuk mencari rating ya, untuk seringkali ya menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Paus itu dengan disampaikan sehingga kemudian media di Indonesia, saya tidak sebut nama-namanya, itu mengambil dari kutipan dari salah satu media yang suka memotong tulisan-tulisan, suka memotong pernyataan Paus, sehingga disalahpahami oleh orang Indonesia yang kemudian memuat berita yang sama dengan mengutip dari media asing. Terlebih lagi Bapak Ibu, kalau misalnya seorang redaktur dari salah satu media itu, ya mohon maaf ini, bahasa Inggrisnya itu ya mungkin pasif ya, sehingga ketika terjemahan itu dia edit, ya bisa jadi melenceng dari isi yang sesungguhnya, dari esensi yang sesungguhnya. Nah, ini yang sering terjadi ketika ada berita dari luar, ketika masuk ke Indonesia, kemudian dikelola di media Indonesia, itu yang tersampaikan di sini itu beda dengan kenyataannya. Misalnya Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kan kita bahas tentang pernyataan Paus, ya mungkin itu sudah sangat lama, tetapi itu sering dipakai untuk mengatakan bahwa Paus Fransiskus itu mendukung LGBT. Padahal pernyataan itu dipotong
dari pernyataan Paus ketika dia diwawancara, lalu dipotong omongannya itu, hanya mengambil sepotong dari kata-kata itu. Padahal itu ada esensinya, ada isinya, ada intinya. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, sudah mengambil dari media yang memotong pernyataan Paus, diterjemahkan ke bahasa Indonesia lalu dimuat di media Indonesia, yang kadang-kadang ada juga yang kurang kredibel gitu ya. Lalu pembacanya juga, nah kita masyarakat nih, pembacanya juga adalah kelompok orang yang malas baca. Karena kita termasuk, ya mungkin saya juga, termasuk kelompok orang yang malas baca, kita hanya membaca judul berita. Padahal, ya saya yang pernah di media juga Bapak Ibu, pernah menjadi jurnalis lah, walaupun kecil-kecilan, tidak usah diceritakan, tidak penting. Itu selalu memuat judul yang heboh. Kenapa? Salah satunya untuk menarik orang untuk penasaran dan ingin membuka. Tapi di Indonesia meskipun judulnya itu heboh, ya disimpulkan saja di judulnya yang heboh itu tanpa melihat isinya di dalam. Meskipun sudah dibuat heboh, tapi kadang-kadang sebagian masyarakat itu hanya tertarik kepada judulnya aja dan kemudian menyimpulkan judulnya. Bukan tertarik penasaran isinya apa sih, gitu kan? Nah, itu beda. Tapi kalau ini judulnya apa gitu, yang heboh-heboh itu yang biasanya viral. Tapi yang merupakan hal-hal yang baik, yang benar, yang beradab itu jarang viral Bapak Ibu. Jarang viral, ya. Jarang juga orang penasaran untuk melihatnya. Ya bisa dikatakan bahwa berbicara tentang kejujuran, kebenaran, terutama dalam sosial media pada masa ini adalah hal yang tabu. Jadi bagi kita orang yang memang menyuarakan apa yang benar, ya kita jangan hanya manggut-manggut aja. Kita harus kritisi dan harus kritik juga tulisan-tulisan yang memang melenceng jauh, ya. Tapi Bapak Ibu, memang itu dimulai dari rumah sih Bapak Ibu ya. Ini untuk awal ini dulu saya berikan ini aja dulu Bapak Ibu ya, tips-tips kepada Bapak Ibu. Memang dari rumah itu harus dilatih ya. Nih saya kasih contoh diri saya Bapak Ibu. Kenapa saya ini ya nggak apa-apa sih dikatain juga kutu buku, nggak apa-apa lah ya. Tapi saya nggak mudah dibohongi, itu aja intinya gitu ya. Saya dicap oleh waktu saya SMA, waktu SMP, ada beberapa teman mencap saya, "Ah, dasar kutu buku." Saya bilang ke mereka, "Ya nggak apa-apa, daripada kutu kepala kan, daripada kutu yang ada di binatang kan, daripada kutu yang ada di beras kan, lebih baik jadi kutu buku." Kenapa saya berkata tentang ini Bapak Ibu? Sebenarnya penyebaran informasi yang salah itu dimulai dari keluarga. Apa maksud saya? Orang tua itu tidak dibiasakan menceritakan sesuatu yang informatif kepada anak-anak. Informatif itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih merasakan zaman nenek-nenek kita atau kakek kita, sebelum kita tidur biasanya mereka mendongeng Bapak Ibu. Yang masih saya ingat sampai sekarang itu dongeng kitab suci. Misalnya mereka mendongeng tentang kitab Kejadian. Saya tuh sampai sekarang tuh gimana ya cara mereka bisa sampai menghafal semua dengan bahasa mereka sendiri. Dan informasi itu sangat informatif bagi anak kecil yang sedang perkembangan. Kalau anak kecil itu kan daya ingatnya, daya nalarnya itu kuat Bapak Ibu. Sama juga saya. Jadi waktu kecil itu nenek itu selalu kalau saya nginep di tempatnya dia cerita. Dia cerita tentang kitab Kejadian nanti. Oh dulu itu Tuhan, saya nggak bisa meniru ya. Bagaimana mereka itu yang kalau kita baca itu monoton, tapi ketika mereka cerita itu kok menarik ya. Sampai-sampai kita terlelap tidur, tetapi terlelap tidur tuh masih ada tersimpan di dalam kepala kita.
Nah, saya kira, penyebar informasi ini kan pasti berasal dari keluarga, bukan, lahir dari pohon cabe, bukan lahir dari pohon kelapa, tapi lahir dalam keluarga. Nah, ketika literasi tidak ada dalam keluarga atau kita, orang tua juga, tidak memperhatikan informasi yang didapatkan oleh anak-anak, itu akan berpengaruh di masa yang akan datang. Pengaruhnya di mana? Ya nanti ini bisa jadi orang yang suka menyebarkan apa yang tidak benar, suka menyebarkan informasi yang keliru, ya. Jadi tidak hanya disebabkan di saat dia sudah remaja Bapak Ibu, tapi dimulai dari kecil. Bisa dibayangkan yang saya ceritakan tadi, nenek saya sudah almarhum, sudah lama, dan usianya sudah sangat tua. Tapi kok mereka bisa menghafal kitab suci itu loh. Yang saya sangat luar biasa itu, walaupun tidak persis kata-katanya, tapi mereka tahu kerangka berpikir dari cerita itu mereka tahu. Mereka dongengkan itu menarik gitu. Sesuatu yang hilang di generasi kita Bapak Ibu ya. Saya generasi 90-an, tapi mungkin generasi 2000-an ke bawah itu hilang cerita itu. Maksudnya adalah kitab suci itu bisa dijadikan dongeng sebelum tidur, tetapi dengan makna yang sungguh luar biasa. Itu sudah hilang di generasi yang tahun 2000-an ke bawah menurut saya ya. Karena saya generasi 90-an. Jadi Bapak Ibu juga bisa memperkirakan usia saya cukup, ya mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya gitu ya. Nah, kemudian kita mengaitkan dengan fenomena-fenomena penyebaran informasi yang bisa dikatakan hoaks, keliru, kacau, provokatif, dan lain-lain. Ya, penting literasi dari keluarga Bapak Ibu.